Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Oke guys, jadi pada hari ini kita akan update mengenai on-chain analysis, tepatnya setelah Bitcoin drop secara cukup signifikan ya. Jadi kita tahu bahwa daily close pada hari ini jam 7 pagi tadi ya, dia close di bawah dari 19.000 ya, dan itu otomatis close daily di bawah dari 19.200, yaitu support utama kita dalam bear market kali ini ya. Nah, tentu ini cukup concerning ya, dan kita akan coba lihat apa yang terjadi secara on-chain-nya ya. Nah, tetapi sebelum kita masuk ke situ, seperti biasa gue akan coba jelaskan dulu secara singkat apa itu on-chain analysis. Karena lagi-lagi nggak semua orang bisa ngikutin semua on-chain analysis kita sebelum-sebelumnya, dan juga mungkin ada beberapa yang masih belum familiar dengan apa itu on-chain analysis ya. Nah, jadi on-chain analysis ini adalah suatu analisa khas atau spesifik untuk dunia cryptocurrency, di mana ya dia ini menganalisa data dari blockchain ya. Nah, kenapa kita analisa data dari blockchain? Nah, karena salah satu hal yang paling unik dari blockchain ini adalah dia itu immutable, tidak bisa dioprek ya. Saat sudah terjadi transaksi, itu akan tercatat selamanya seperti itu. Contoh paling terkenalnya adalah transaksi pertama di Bitcoin Network antara Satoshi Nakamoto dengan Halvini. Ya, itu adalah transaksi pertama di Bitcoin Network dan selamanya akan menjadi transaksi pertama. Nah, tentunya karena semua transaksinya ini tidak bisa dioprek, maka ini bisa menjadi satu patokan apa yang terjadi di dalam network dari ya Bitcoin, Ethereum, dan lain-lain. Ya. Nah, dari situ juga mulai ditemukan UI-UI seperti CryptoQuant, Glassnode, dan lain-lain, di mana data blockchain yang mungkin kita lihat kalau secara langsungnya itu acak, mereka buat secara visualisasi dan kita bisa menganalisa data yang kita ambil dari blockchain. Ya, jadi kasarnya seperti itu. Nah, tetapi ya, di waktu bersamaan jangan sampai salah paham. Banyak orang berpikir seperti ini. Wah, kalau kita tahu data blockchain, ya, kita bisa visualisasi, berarti kita tahu bandar mau ngapain. Dan benar, yes, kita bisa lihat bandar ngapain, ya. Transaksi jutaan US dollars, transaksi bahkan sampai ratusan juta US dollars itu terjadi dan terlihat di ya CryptoQuant dan lain-lain. Tetapi justru hal uniknya adalah ini membuktikan bahwa bandar malah seringkali juga salah, ya. Jadi itu adalah mitos kalau kita berpikir bahwa bandar itu selalu benar dan selalu menang, ya. Karena pada faktanya on-chain ini justru membuktikan bahwa bandar seringkali salah, ya. Seringkali dia menjual di tempat yang tidak tepat dan malah beli juga di tempat yang tidak tepat. Ya, jadi jangan sampai berpikir bahwa ini adalah satu pengganti TA, pengganti kita belajar secara fundamental apa itu ekonomi in general. Ya, jadi sekali lagi ini bukan cheat sheet untuk kita bisa trading nggak pernah rugi. Ya. Nah, justru tujuan dari on-chain analysis ini adalah menambah lagi ke teknik analisis, ya, memperkuat analisa kita dan memperkuat juga SOP kita, ya. Jadi tanpa lama-lama lagi langsung kita mulai. Yang pertama seperti biasa kita akan mulai dari Bitcoin Exchange Net Flow. Nah, dari dulu masih ada yang nanya kenapa nggak inflow atau outflow aja. Nah, jadi net flow ini rumusnya simple ya. Rumus dari net flow ini adalah inflow dikurangi outflow. Nah, maka dari itu kita lebih enak lihatnya ya. Hanya lihat sekali chartnya, lu bisa lihat apa yang terjadi di hari itu. Lebih banyak inflow atau outflow. Kalau lu lihat inflow sama outflow-nya kepisah, maka lu harus hitung sendiri, which is annoying ya. Nah, jadi cara bacanya seperti apa? Kita baca di sini ya. Untuk spot exchange, high value menunjukkan selling pressure. Jadi lucu, biasanya kan kalau warna hijau itu bagus ya, hijau itu artinya bullish. Tapi kalau di sini hijau itu artinya malah bearish ya, kemungkinan besar terjadi possible selling ya atau selling pressure. Karena hijau ini menunjukkan banyak orang yang mengirim BTC dari wallet mereka, bisa hot wallet, bisa cold wallet ke exchanger. Nah, pertanyaan gue satu, kalau lu mau jual BTC lu, dilempar kemana? Dilempar ke exchanger. Nah, maka dari itu kenapa inflow ini menjadi selling pressure untuk Bitcoin. Ya. Jadi cara bacanya seperti apa? Dalam kondisi banyak inflow seperti ini biasanya cenderung menunjukkan akan ada terjadi volatilitas ke bawah. Nggak selalu, tapi ada kecenderungan seperti itu. Seperti yang kita bisa lihat di daerah sini, ya. Sini, di sini juga ada sedikit nge-lag ya, tapi intinya akhirnya drop lagi ya. Nah, jadi kita bisa lihat ternyata dari ya kita ambil inilah ya, kurang lebih dari 26 Agustus sampai sekarang cenderung lucunya lebih banyak outflow secara overallnya
ya. Nah, ini sekali lagi menunjukkan ini data exchanger ya. Berarti ini adalah data para whales dan para retailers. Nah, mereka justru cenderung akumulasi di sini. Ya, mereka berpikir akan hold di 20. Nah, ternyata malah drop ya, drop. Dan mereka bisa dibilang inflow-nya hanya 4 kali dibanding ya lu hitung sendiri lah, lebih banyak outflow-nya. Nah, jadi kita bisa lihat ini para retailers dan bandar sepertinya kena nih di sini ya. Mereka akumulasi berpikir akan nahan di atas 20.000, ternyata malah jebol turun ke bawah. Mereka hanya inflow pada tanggal 5, 2, dan 31 saja ya. Nah, tetapi hal yang uniknya adalah dari 2 hari terakhir ini saat Bitcoin drop cukup parah di 18 ribuan, para retailers dan bandar malah akumulasi ya. Nah, jadi ini 2 hal unik nih ya. Nah, selanjutnya kita akan geser ke miner. Nah, untuk miner sama persis ya, sama-sama net flow, rumusnya juga sama, inflow kurangnya outflow ya. Nah, jadi kita bisa lihat untuk para miners kondisinya berbeda ya. Para miners yang lebih tepat. Kalau dari tanggal 26 Agustus sampai sekarang, mereka jauh lebih banyak inflow ya, inflow dan seterusnya. Mereka outflow besar itu cuma terjadi di sebenarnya paling gede di sini tanggal 2 September. Ini outflow-nya sebesar 4.000 BTC ya. Jadi overall lebih cenderung benar miners di sini ya. Nah, uniknya kalau miners 2 hari terakhir ini masih cenderung banyak inflow. Nah, sepertinya secara data on-chain-nya di sini ya, para miners lebih tepat dan ada kemungkinan juga ini berkontribusi terhadap jatuhnya harga Bitcoin. Nah, jadi itu data dari miners, retailers dan bandar. Jadi sekali lagi kesimpulannya pada kali ini yang lebih tepat movementnya adalah movement miners. Mereka lebih cenderung banyak inflow, banyak menjual BTC mereka, paling hanya 2 hari ini saja yang cukup besar ya. Lagi-lagi kalau menurut gua kenapa mereka banyak outflow di sini? Mereka berpikir 20.000 akan bertahan, tapi akhirnya jebol juga dan lanjut inflow ya. Jadi kurang lebih seperti itu datanya ya. Dan sebelum kita lanjut ke data on-chain lainnya, kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by BitGet, di mana kita bisa trade berbagai macam cryptocurrency secara spot maupun futures, dan juga nggak kalah banyak program yang kita bisa lakukan di sini ya. Ya, ada strategic trading, kita juga bisa copy trading, dan juga bisa earn rewards dari aset-aset kripto yang kita punya. Selain itu juga kita bisa mendapatkan 4.163 USD in rewards untuk mengkomplit task ya. Ada $3 coupon untuk KYC rewards, ada $50 coupon untuk futures trading rewards, dan yang paling besar ada first deposit bonus, di mana kita bisa mendapatkan 4.000 USD trial fund yang kita bisa tradingkan di USDT margin futures account ya. Jadi tunggu apa lagi? Ayo kita trading di BitGet. Oke, dan sekarang kita akan lanjut ke Bitcoin Estimated Leverage Ratio, di mana kita akan coba ngintip apakah para leverage trader ini masih over leverage atau tidak ya. Nah, tapi sebelum kita masuk ke situ, ada satu news yang gue lupa bahas tadi, yaitu news mengenai satu whale BTC yang menjual 5.000 BTC yang mereka akuisisi dari 2013 ya. Jadi dia beli itu saat harga BTC masih 698 US dollar saja, yang berarti dia untung sebesar 2.800% ya. Nah, ini menjadi salah satu juga penyebab dari cryptocurrency yang tambah dump ya, karena news dari seseorang yang meng-cash out 5.000 BTC. Jujurnya kalau hanya pure saja 5.000 BTC mungkin nggak akan terlalu drop. Tapi news ini cukup bombastis lah ya, cukup bombastis sehingga banyak yang mungkin jadi takut dan akhirnya mulai menutup posisi mereka ya. Jadi ya bisa dibilang ini adalah faktor tambahan lagi dari dumpnya BTC kemarin ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke sini ya, di mana estimated leverage ratio ini adalah satu rasio antara open interest dibagi dengan coin reserve. Simpelnya, ini menunjukkan berapa besar leverage yang dipakai oleh para user on average ya. Nah, di sini apabila value-nya tinggi, ini mengindikasikan bahwa para investor sedang mengambil resiko yang lebih besar lagi dengan derivative trading atau dengan leverage ya. Nah, biasanya seperti yang gue sudah jelaskan sebelum-sebelumnya juga, di sini bisa terjadi dua hal, antara short squeeze atau long squeeze. Nah, contoh short squeeze itu singkat gue di sini ya. Nah, biasanya kalau short squeeze itu yang terjadi adalah harga meningkat dengan tajam dan estimated leverage ratio turun juga dengan tajam.
Nah, ini menunjukkan bahwa para trader yang over leverage, terutama posisi short, itu terkena likuidasi, ya. Karena saat harga semakin naik, otomatis banyak yang punya posisi short akan kena liquid. Dan itu terus terjadi sehingga akhirnya terjadi yang seringkali disebut sebagai short squeeze atau posisi short yang tertekan atau tergencit lah, simpelnya, tergencit atau tergencat lah, ya. Nah, ini biasanya secara visualnya kita bisa lihat terjadi cross antara estimated leverage ratio dengan harga. Ya, ini disebut sebagai short squeeze. Untuk long squeeze, literally kebalikannya, seperti di sini. Ya, jadi harga turun dan estimated leverage ratio pun turun. Nah, ini yang terjadi adalah posisi long yang kena squeeze. Ya, maka dari itu harga turun bersamaan juga dengan leverage yang turun. Nah, di sini jujurnya cukup concerning. Kenapa? Karena kita bisa lihat ya, gua pikir harus ini akan mulai terjadi penurunan leverage yang cukup besar. Tetapi kita bisa lihat faktanya enggak ya. Faktanya leverage masih terus naik. Jadi ya itu dia mungkin ya. Ini salah satu alasannya kenapa cryptocurrency market sangat volatile. Karena orang-orangnya memang cenderung risk taker luar biasa. Ya, jadi kemarin sempat terjadi cross, ya, terjadi di sini tentunya sempat terjadi sedikit short squeeze, tapi langsung kebalik lagi, ya, langsung di sini sama-sama terjadi lagi juga long squeeze, dan anehnya saat harga turun di sini, leverage malah naik, jadi ini jujurnya sedikit membingungkan, ya, berbeda dengan data-data sebelum-sebelumnya, ya, jadi sayangnya dengan seperti ini kita masih bisa simpulkan kemungkinan volatilitas masih cukup tinggi sampai ya waktu yang tidak bisa ditentukan ya. Selama ini belum turun ya, selama si estimated leverage ratio-nya masih naik dengan signifikan seperti ini, belum ada koreksi seperti ini atau seperti ini, maka masih akan ada squeeze yang cukup besar. Tinggal pertanyaannya squeeze yang mana ya. Nah, tinggal kita lihat apakah yang kena akan short squeeze atau long squeeze ya. Jadi overall seperti itu untuk estimated leverage ratio. Oke, dan selanjutnya kita geser ke MVRV ratio. Nah, MVRV ratio ini adalah rasio antara coins market cap dibagi dengan realized cap. Waduh bang, bahasa dewa. Simpelnya apa? Simpelnya ini tuh mengindikasikan apa harga ini overvalued atau tidak. Kesannya kemahalan atau enggak. Ya. Historically, apabila value-nya itu di atas dari 3,7, ini tuh overvalued. Kalau di bawah dari 1, ini undervalued. Atau buat lo yang pengguna RSI, ini kesannya seperti inilah. Ini di atas 70, ini di atas 30. Di sini oversold, di sini overbought. Ya. Nah, kalau kita lihat dalam beberapa tahun ke belakang, ini cukup akurat. Contoh, di 2020, ya, saat terjadi COVID crash, dia menunjukkan bahwa ini sedang undervalued. Ya. Nah, buat lo yang akumulasi di sini, ya, waktu MVRV-nya di bawah dari 1, ya lo sekarang bahagia ya, secara harga meningkat cukup signifikan. Waktu itu paling rendahnya sampai di angka berapa nih Bitcoin? 5 ribuan ya. 5 ribuan lah, sekitar 5 ribuan. Nah, sekarang berarti udah kayak ya nyaris 4x dari situ ya, bahkan dengan kondisi market yang udah crypto winter ya. Nah, di waktu bersamaan saat dia menembus dari 3,7, dia juga menunjukkan beberapa kali local top. Seperti di sini ya, di Januari, lalu di Februari, dan di Maret. Jadi buat lu yang kesannya beli di sini ya, TP beberapa kali di sini, lu profit luar biasa besar ya, berapa ratus persen ya. Jadi luar biasa. Mungkin kayaknya 1000% ya. Karena dari 5 ribuan ke 60 ribuan ya, jadi luar biasa. Nah, sekarang MVRV ini sedang di bawah dari 1 lagi. Ya, jadi historically speaking, ini adalah tempat yang bagus untuk kita akumulasi Bitcoin. Ya, tentunya harus dicampur juga dengan teknik analisis. Nah, buat lo yang mungkin masih belum terlalu bisa teknik analisis, bisa pelan-pelan belajar dan ikuti bersama di Daily Charting with Toshi. Yang bisa dibilang ya nyaris setiap hari kita akan update mengenai kondisi market. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk MVRV. Lagi-lagi ini adalah kalau secara MVRV-nya ini menunjukkan tempat yang cukup oke untuk akumulasi. Tetapi di waktu bersamaan kita harus siap juga ada possibility drop yang lebih dalam. Nah, drop yang lebih dalam itu bisa kita bahas di daily charting. Ya, jadi sekali lagi buat lo yang belum follow daily charting bisa lihat ya, nanti ada segmennya spesifik di playlist gua yaitu DCWT ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Kesimpulannya pada kali ini masih over leverage, bahkan bertambah over leverage secara cryptocurrency market, dan juga di waktu bersamaan
ada selling pressure dari whales dan lain-lain. Plus macroeconomics pun dalam kondisi buruk, Eropa masih kebakaran, ya, energi mereka semakin mahal, lalu bahan pangan mereka juga semakin mahal, ya. Jadi we're not in a good place, ya. Kita literally sedang dalam resesi global harusnya nih, ya. Nah, untuk secara fundamentalnya, seperti yang gue sudah sering katakan di DCWT, yang kita harapkan adalah pergeseran kebijakan the Fed yang dari hawkish menjadi dovish, dan itu akan di-trigger dengan apa? Yang pertama, inflasi harus turun dulu. Ya, kalau di Amerika Serikat CPI sudah mencapai 2-3%, itu akan menjadi pertanda yang baik. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, yang uniknya kita harapkan adalah pengangguran mulai meningkat. Ya, pengangguran di Amerika Serikat mulai meningkat saat inflasi turun. Tapi harus spesifik seperti itu. Nggak boleh inflasinya tinggi, pengangguran tinggi. Kalau itu terjadi, itu akan masuknya ke stagflation dan itu nggak bagus. Ya, jadi sekali lagi, gue ulangi, yang kita perlukan adalah inflasi di Amerika yang rendah, 2-3%, dan di waktu bersamaan kita berharap bahwa pengangguran di Amerika mulai meningkat. Nah, kalau seperti itu, the Fed akan memiliki insentif untuk menurunkan interest rate dan melakukan QE. Ya, jadi kurang lebih seperti itu untuk Oncin kita pada hari ini. Dan bagi kalian yang belum mengikuti DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo yang masih bingung cara baca TA, chart, dan hal-hal lain, bisa juga kita klik di sini tutorials with Toshi. Ya. Dan buat lo yang belum memiliki akun ya, di berbagai macam cryptocurrency exchange, bisa klik di bawah ada link kita, lo bisa pilih sendiri. Ya. Lalu selanjutnya jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you in the next video.